Israel dilaporkan masih memberlakukan pembatasan ketat terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Pembatasan itu resmi telah diumumkan. Pembatasan tersebut berdampak langsung pada ketersediaan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar yang sangat dibutuhkan warga sipil. Selain penutupan akses, Israel juga disebut mengkoordinasikan kedatangan kelompok warga Israel untuk merusak truk-truk bantuan. Sebuah video bahkan memperlihatkan Israel sengaja membuang bantuan susu formula untuk bayi-bayi di Gaza. Insiden perusakan itu terjadi saat kendaraan bantuan tengah menunggu izin untuk memasuki wilayah Gaza. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena memperparah krisis kelaparan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Sejumlah organisasi kemanusiaan menyatakan proses perizinan bantuan sering tertunda tanpa kejelasan. Banyak konvoi bantuan terpaksa menunggu di perbatasan tanpa kepastian masuk. Kondisi tersebut membuat distribusi bantuan menjadi tidak stabil dan tidak merata. Selama pembatasan bantuan masih berlangsung, penderitaan warga Gaza diperkirakan akan terus berlanjut. Seorang bayi berusia 2 minggu di Gaza meninggal dunia akibat hipotermia di tengah cuaca dingin ekstrim. Bayi bernama Mohamed Abu Al-Hair tinggal bersama keluarganya di tenda pengungsian di wilayah Khan Yunis. Keluarga tersebut terpaksa mengungsi setelah rumah mereka hancur akibat serangan militer Israel. Suhu malam yang rendah, hujan deras, dan minimnya perlindungan membuat kondisi bayi memburuk dengan cepat. Orang tua Mohamed berusaha membawa anak mereka ke rumah sakit pada malam hari, namun keterbatasan transportasi dan kondisi cuaca membuat upaya tersebut gagal dilakukan tepat waktu. Saat akhirnya tiba di rumah sakit, kondisi Mohamed sudah berada di tahap kritis. Tenaga medis menyatakan tidak ditemukan penyakit lain selain dampak suhu dingin ekstrim. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat kematian anak akibat cuaca dingin terus meningkat. Minimnya bantuan, lambatnya rekonstruksi, dan kondisi pengungsian memperparah krisis kemanusiaan di Gaza. Israel dilaporkan semakin khawatir atas rencana Amerika Serikat membuka pembicaraan penjualan pesawat tempur F-35 ke Qatar. Diskusi tersebut muncul di tengah rencana besar Washington menjual senjata ke kawasan Timur Tengah. Qatar sebelumnya pernah mengajukan permintaan serupa namun ditolak beberapa tahun lalu. Kini kontak baru antara pejabat Doha dan Washington disebut telah kembali berjalan. Menanggapi situasi itu, Lembaga Pertahanan Israel menyiapkan paket permintaan kompensasi kepada Amerika. Israel meminta tambahan 2 skuadron jet tempur termasuk F-35 dan F-15I. Permintaan juga mencakup akses yang lebih luas kepada amunisi dan sistem persenjataan canggih. Pengamat menilai diplomasi Israel akan sangat menentukan hasil akhir pembahasan ini. Israel saat ini menjadi satu-satunya negara Timur Tengah yang mengoperasikan F-35. Kekhawatiran juga meningkat menyusul rencana Amerika menjual pesawat F-35 ke Arab Saudi dan negara kawasan lainnya. Israel kembali melancarkan serangan militer ke sejumlah wilayah di jalur Gaza dan Lebanon. Aksi tersebut terjadi meski perjanjian gencatan senjata telah diberlakukan sebelumnya. Saksi mata melaporkan tembakan artileri Israel menghantam Khan Yunis, Rafah, dan kota Gaza pada Rabu 17 Desember. Serangan juga menyasar wilayah tenggara Khan Yunis dan utara Rafah di Gaza Selatan. Di Gaza Tengah, kendaraan militer Israel bergerak menuju timur laut Deir al-Balah. Pasukan Israel dilaporkan melakukan perataan tanah di tengah tembakan intens. Artileri juga menghantam area timur kamp pengungsi Jabalia. Sementara itu, serangan udara Israel turut dilaporkan terjadi di wilayah selatan dan timur Lebanon. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 400 korban tewas dan 1.000 lainnya luka-luka sejak gencatan senjata diberlakukan. Hingga kini data melaporkan lebih dari 70.700 warga Palestina telah tewas sejak Oktober 2023. PBB mengecam keras serangan itu dan menilai tindakan berpotensi melanggar hukum humaniter internasional. Seorang pria Yahudi menyampaikan kesaksiannya tentang keberanian Ahmed Al-Ahmed yang menyelamatkan nyawanya dan anaknya dalam insiden penembakan di Bondi. Ia mengatakan bahwa tanpa tindakan cepat Ahmed, pelaku berpotensi melakukan kekerasan yang jauh lebih besar. Ahmed diketahui merupakan pemilik toko buah sekaligus ayah dari 2 anak yang tinggal di Australia. Dalam upaya melumpuhkan pelaku, Ahmed mengalami luka tembak di bagian lengan dan tangannya. Keluarga menyebut Ahmed telah menjalani operasi dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Rekaman video yang beredar memperlihatkan Ahmed bersembunyi di balik sebuah mobil sebelum menerjang pelaku bersenjata. Ia berhasil merebut senjata api dari tangan penyerang dan menjatuhkannya ke tanah. Aksi Ahmed telah menuai pujian luas dan ia disebut sebagai pahlawan oleh banyak pihak lintas komunitas.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.